Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terus akan memikirkan pergumulan kita tentang Injil, saudaraku yang kekasih. Bagaimana kita memahami Injil itu seutuhnya di dalam kehidupan kemanusiaan kita, sehingga Injil sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kita secara utuh, tidak menjadi sesuatu yang salah. Nah, kita sudah membicarakan Injil yang murni, bagaimana Paulus sudah mengindikasikan bahwa adanya kepalsuan-kepalsuan di dalam pemberitaan Injil, dimodifikasi sesuai kebutuhan sang pemberita untuk keuntungan yang bisa didapatnya. Betapa pentingnya tiap umat berhati-hati di dalam menyikapi, memahami Injil, supaya tidak terjebak pada Injil yang salah, tetapi bisa mengerti Injil yang murni. Nah, sekarang kita akan melihat lagi bagaimana comparison atau satu perbandingan antara Injil dan kekayaan. Kita akan membaca di dalam Markus pasal 8 ayat 31 sampai 37. Markus 8 31 sampai 37, demikian firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus sambil memandang muridnya. Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah, iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Karena barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi dia kehilangan nyawanya?" Ya, kita akan terus, saudara, di dalam ayat 38. "Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu, apabila dia datang kelak dan kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Saudaraku yang kekasih, menarik sekali pada waktu kita membicarakan bagian ini. Dengan segera, dengan terang benderang. Nah, ini istilah yang lagi keren sekarang begitu ya. Dengan terang benderang gitu. Kita bisa melihat betapa kebenaran Injil itu ditekankan di sana, bahwa Injil adalah mengikut Yesus, percaya kepada Yesus dengan segala konsekuensinya, yaitu sangkal diri, pikul salib. Adalah Petrus sang murid yang kemudian memprotes atau kemudian memberikan semacam koreksi kepada apa yang Yesus ajarkan sebagai konsekuensi daripada Injil. Sehingga Petrus menarik Yesus dan berkata, "Kiranya apa Bapa menjauhkan engkau dari bencana itu?" Nah, itu bisa kita baca dalam Injil Matius, bagaimana koreksi daripada Petrus. Sehingga Yesus kemudian memandang Petrus dan menghardiknya dan menyebutnya sebagai setan. Saudara, Yesus mau menderita, Petrus bersimpatik. Tapi simpatik Petrus dibalas Yesus dengan ucapan setan, iblis. Apa ini? Bagaimana mungkin maksud baik, niat baik disikapi seperti itu? Bagaimana mungkin Yesus marah terhadap Petrus? Saudara, rupa-rupanya Petrus salah mengerti tentang Injil itu. Bagi dia Injil adalah kemegahan, kemewahan, ketenangan, kenyamanan, kepopuleran. Bagi dia Injil tidak boleh ada suasana penderitaan, kesakitan, kepahitan, apalagi pengkhianatan dan pembunuhan. Sehingga saudara, semangat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus tentang prinsip salib tadi itu dikoreksi oleh Petrus dan Petrus ditegur. Karena Petrus hanya memikirkan sebetulnya apa yang dipikirkan manusia itu ya kenikmatan, kepuasan, kemegahan, kemewahan tadi. Nah, itu sebab dengan pikiran kemanusiaan tadi, saudaraku, Injil yang murni itu mulai dinonai. Dalam konteks ini kita berbicara tentang bagaimana Yesus berbicara, apa gunanya kau punya seluruh dunia tapi kehilangan nyawamu, artinya hidupmu, hubunganmu dengan Tuhanmu. Itu gambarannya. Kenapa? Menjadi menarik. Karena orang begitu inginnya dengan kekayaan, kemudian memodifikasi Injil, lalu berkata dengan menerima Injil kita akan kaya raya. Nah, ini menjadi pembodohan dan pembohongan yang mengerikan. Padahal yang dicintai apa? Bukan Injilnya, kekayaannya. Tapi bagaimana supaya saya dapat kekayaan tapi kemudian ada legalitasnya? Dibumbuilah dengan Injilnya. Apakah kaya itu salah? Jelas tidak. Tapi yang salah adalah ketika mengatakan bahwa dengan menerima Injil kamu akan kaya.
Bisa kaya, bisa miskin. Tidak ada jadi persoalan. Anak Tuhan ada yang kaya, ada yang miskin kok. Kaya dan miskin bukan judul daripada bukti keberimanan. Kaya dan miskin bukan judul daripada bukti diberkati atau tidak. Jangan berpikir dualistik begitu. Itu yang sudah dikoreksi oleh Tuhan Yesus. Sering kali dalam Alkitab pemikiran salah itu ada. Dan dikembangkan dalam khotbah-khotbah. Nah ini akibatnya mengakibatkan satu kengerian. Karena kita tidak bisa membayangkan Injil itu. Di dalam Injil ada janda miskin yang luar biasa yang dipuji Tuhan Yesus. Nah, kalau terkutuk dia karena kemiskinan, berarti orang yang terkutuk mana boleh dipuji kan. Tetapi ternyata imannya unggul sekali. Dia kaya dalam kemiskinan karena dia berani memberi. Ya, sekalipun sesudah memberi dia tidak punya apa-apa lagi, maklum miskin. Dalam Wahyu pasal 2, jemaat di Smyrna juga dipuji Tuhan. Aku tahu kemiskinanmu tapi engkau kaya, karena tidak menjual imanmu, tidak menjual dirimu hanya karena situasimu. Mengagumkan sekali. Nah, jadi kita tidak boleh menganggap orang miskin tidak diberkati. Sebaliknya, orang kaya tidak sama dengan orang berdosa. Karena Yusuf Arimatea juga kaya, propertinya dipakai untuk menjadi kubur Tuhan Yesus. Ya, Cornelius yang kepala pasukan Roma yang kemudian menjadi Kristen juga orang kaya, dan banyak yang lain-lainnya. Banyak janda-janda yang kaya-kaya, yang kemudian perempuan-perempuan terkenal kaya, yang banyak sekali membantu pelayanan Tuhan Yesus. Jadi Injil itu bukan soal kaya miskin. Injil adalah soal percaya kepada Tuhan, mengikut Kristus dengan segala konsekuensinya. Apakah ketika kita kaya atau ketika kita miskin? Karena kaya dan miskin sama dalam konteks menyangkal diri memikul salib. Sangkal diri pikul salib tidak sama dengan menyiksa diri, tidak sama dengan menganiaya diri, tidak sama dengan kemudian kita tidak usah kaya lalu kita menderita begitu. Bukan itu. Kalau menderita itu kau cari, tidak ada nilai. Kalau penderitaan jadi karena kesalahanmu, tidak ada guna. Tapi penderitaan karena kehormatan. Saya selalu bilang orang kaya bisa menderita gimana caranya. Ketika kau punya uang bisa lakukan apapun, ya, terhadap satu orang yang jahat nih. Dia terlalu menghina kamu bisa balas karena kamu punya semuanya. Tapi waktu kamu tidak membalasnya, kamu mengasihi dia, sakit nggak? Sakit, karena kamu harus mengabaikan keunggulan ekonomimu yang sebetulnya dengan mudah bisa memotes orang ini. Tapi kamu tidak lakukan, sehingga kamu harus menyangkal keunggulan kamu harus memikul salib kamu, mengalami kepahitan kesedihan itu. Itu loh. Jadi kaya miskin ini bukan soal salib. Kaya miskin itu ukuran ekonomis saja. Entah kaya, entah miskin itu satu bagian yang lumrah dalam kehidupan di dunia ini. Tetapi yang menjadi penting adalah apakah kau kaya atau miskin, hidup benar sesuai kehendak Tuhan. Jadi, tidak sama sekali pada tempatnya ketika Injil dikumandangkan untuk supaya saudara menjadi kaya. Ingat, bagi saya itu pembohongan, bagi saya itu pembodohan. Ini membuat orang Kristen menjadi orang-orang yang sangat materialistis banget. Semua mau ikut Tuhan, semua mau percaya Tuhan, asal kemudian bisa menjadi kaya. Dan saya lihat juga banyak orang-orang yang sebetulnya hidupnya miskin terus, tetapi juga begitu sukanya dengar itu dengan harapan dia bisa jadi kaya. Dan kadang-kadang ngomong pun akhirnya tidak sadar diri lagi. Wah, begini-gini kita akan diberkati Tuhan. Tapi ukuran dia terus materi. Padahal materi dia juga tidak seberapa banyak. Kalaupun agak banyak, tidak terlebih banyak lagi dibandingkan banyak orang yang bukan Kristen. Orang terkaya di kolong langit ini bukan orang Kristen yang cinta Tuhan Yesus. Ingat itu baik-baik. Ya. Orang terkaya di dunia ini lebih banyak yang tidak percaya Yesus. Jadi aneh kalau kemudian kita ini menekankan sesuatu yang sangat salah, karena jadi bahan tertawaan orang lain. Nah, jadi saudara, tidak ada Injil mengajarkan bahwa kalau kau percaya Yesus kau akan kaya. Kau diberkati Tuhan, betul, bahkan berkat itu limpah. Tetapi tidak sama dengan kau jadi kaya raya. Karena janda miskin itu tetap miskin dalam kemiskinannya, tetapi mampu memberi. Itu karena dia diberkati dengan limpah oleh Tuhan, sehingga tidak pernah ada rasa miskin pada dirinya. Dia tahu habis memberi dia tidak punya, Tuhan pasti pelihara dia. Tetapi tidak pernah dia bangun lalu jadinya anak kaya. Karena itulah ini menjadi kritik kita penting terhadap kekristenan, menjadi otokritik yang harus kita kumandangkan, supaya kita belajar untuk memahami kebenaran Injil itu. Ya, Injil tidak membawa kita menjadi kaya. Ingat itu selalu. Injil membawa kita pada jalan keselamatan. Kaya miskin adalah soal rezeki yang Tuhan titipkan, yang harus kita pertanggungjawabkan. Tidak ada persoalan saudara kaya, tidak ada persoalan saudara miskin. Itu tidak perlu diperdebatkan, diperebutkan. Di dalam Alkitab banyak orang kaya yang melayani Tuhan. Tapi jangan pikir tidak ada orang miskin. Tidak kurang-kurang orang miskin yang melayani Tuhan. Dan murid Tuhan Yesus pun orang miskin. Bahkan Paulus yang sebetulnya ekonominya cukup baik menjadi miskin karena melayani Tuhan Yesus. Bukan tambah kaya secara uang, tapi secara keimanan, wow, luar biasa.
Dan Yesus sendiri pun tidak pernah kaya karena dia Yesus Tuhan itu. Hidupnya miskin, bahkan waktu Yesus mati, dia tidak menitipkan apa-apa pada Maria yang bernama materi, kecuali mempercayakan Maria ibunya kepada pemeliharaan Yohanes muridnya. Yohanes dipanggil anak, ini ibumu, ibu ini anakmu. Dititipkannya ibunya. Dia nggak pernah mengatakan warisan materi yang besar kepada Maria supaya Maria tenang sepanjang hidupnya. Tidak. Apakah saudara mau mengatakan Yesus terkutuk atau murid-murid rasul-rasul itu terkutuk? Hanya karena mereka miskin. Nanti dulu. Itulah ucapan paling tidak bertanggung jawab yang tidak sesuai dengan Injil. Yang dipelintir ayatnya, dicari sana sini, dicocok-cocokkan. Tetapi tidak pas dengan semangat yang sesungguhnya. Dan ini menciptakan kebingungan di dalam seluruh pemikiran-pemikiran orang-orang Kristen. Sampai mereka akan mulai merasa, aduh kita ini kok miskin ya, kurang diberkati Tuhan. Ini kan jadi gawat. Injil tidak seperti itu. Keunggulan Injil adalah ketika kemudian orang kaya tetap rendah hati, orang miskin tidak minder, tidak menjadi rendah diri. Hebat sekali. Semua hidup dengan kebanggaan karena Kristus yang sudah menyatakan anugerah dalam kehidupannya. Nah, jadi ini yang kita mesti pikirkan. Oleh karena itu ingat tadi kaya tidak salah, tapi jangan membawa embel-embel dengan mengatakan mari percaya pada Yesus, ikut Injil kau akan kaya. Ingat itu penipuan. Ya. Saudara, saya kira kita perlu memikirkan hati-hati. Ya. Dan ini juga semangat mungkin kalau dalam persembahan kan kita suka dikatakan, beri persembahan nanti itu akan kembalikan dua kali lipat ganda. Saudara, 2 kali lipat ganda ini maksudnya apa? Semua selalu bicaranya materi, bicaranya angka. Saudara, kalau kita hidup baik, sungguh-sungguh benar, pasti kita diberkati Tuhan. Berlipat kali ganda, yes. Apa saudara maksud berlipat kali ganda? Hartanya 2 kali lipat, 3 kali lipat, kali lipat? No. Jangan membawa contoh sembarang dalam kehidupan. Jangan mengeneralisasi special case di dalam Alkitab. Berlipat kali ganda untuk mengatakan bagaimana kepuasan dalam hidupmu, memiliki dan mampu menikmati. Itu ganda itu. Banyak orang mempunyai tapi tidak bisa menikmati. Kamu lain. Berapapun yang kamu punya, kamu bisa nikmati. Dan kamu merasa sangat nikmat dengan apa yang kamu miliki. Alangkah memuaskannya hidup ini. Puji Tuhan. Kita diberikan ekstra kemampuan. Jangan lagi mengiming-iming orang dengan mengatakan 30, 60 sampai 100 kali lipat dikembalikan. Itu kejahatan yang lebih mengerikan lagi. Karena bagaimana mungkin kau bicara seperti itu? Saudara tahu artinya 30 kali lipat. 2 kali lipat saja itu namanya 100%. 30 kali lipat berapa ribu persen? Nah, hitung sendirilah. Kalau 2 saja sudah 100% itu. Nah, 30, 60, 100 kali kayak apa itu? Padahal itu membicarakan sebetulnya tentang hidup berbuah, bukan hidup berduit. Bagaimana kalau kita pohon yang subur ditanam berbuah 30, 60 sampai 100 kali lipat, mau menggambarkan betapa lebatnya buah, bukan angka 100 kali. Itu satu pencerminan hidup yang berbuah, dan buahnya apa? Perbuatan bajik, bukan rupiah. Kejujuran, kesetiaan, bukan uang. Kesungguhan, bukan perusahaan. Jadi bukan aset di situ, bukan angka. Itu bicara kualitas, bukan kuantitas. Jangan buat rendah Injil itu. Nah, oleh karena itulah, kalau kemudian kita berpikir ikut Injil itu dengan demikian kita mendapatkan kekayaan, apa bedanya orang pergi ke Gunung Kawi, saudaraku? Itu sebab banyak sekali orang-orang berlatar belakang perdukunan begitu ya, yang latar belakang dengan hal-hal yang seperti Gunung Kawi dan lain-lain sebagainya. Banyak yang suka dengan kekristenan. Karena jadi mirip sama saja toh. Kalau di sana pakai sesajen, di sini enggak, cukup duitnya saja kok. Kasih segini, balik segini, kasih segini, balik segini. Nah, lalu banyak pula yang bersaksi lagi, Tuhan puji Tuhan, Tuhan berkati segala macam. Saya bilang puji Tuhan dong orang diberkati ya. Tapi bukan karena kamu tidak ada uang ada uang lalu puji Tuhan. Emangnya kalau kamu punya uang lalu nggak punya uang nggak puji Tuhan? Iya toh. Kalau kamu dalam kehormatan hidupmu, nah itu puji Tuhan. Apapun terjadi, maka dikatakan bersukacitalah senantiasa. Mampu nggak? Itu Injil, itu semangatnya. Jadi jangan ditumpang tindih lalu tabrakan di sana sini kebenaran itu, saudaraku yang kekasih. Ya. Sehingga dengan demikian tiap orang kesaksian pun biarlah dia mengukur dirinya. Saudara menyaksikan berkat Tuhan tapi hasil penipuan misalnya kan jadi mengerikan sekali. Apalagi orang lain tahu, yang lain pun mesti mau tahu. Betul gak sih kesaksian ini? Supaya tidak sembarang orang bicara. Cek benernya kayak apa sih? Kadang-kadang fantastik sekali sebuah kesaksian sampai gak masuk akal orang. Tapi kemudian waktu bilang kayaknya gak masuk akal. Kamu mesti percaya Tuhan mampu melakukan segala perkara. Saya akan jawab, Tuhan memang mampu melakukan segala perkara, bahkan perkara mustahil sekalipun.
Tapi soal saya tidak percaya pada kalimat satu orang, karena bagi saya mustahil, itu wajar. Karena saya tidak mempercayai orang, bukan Tuhan. Tapi orang itu kan bawa-bawa nama Tuhan. Jangan dulu bilang Tuhan ada di situ. Ya. Saya suka ketika Paulus berkata kan, kau harus belajar untuk mengasihi untuk tahu mengasihi Tuhan. Tapi adalah lebih baik lagi untuk tahu apakah kau dikasihi Tuhan. Kalimatnya dalam banget. Karena orang Kristen sekarang selalu merasa mengasihi Tuhan, tapi tidak jelas Tuhan mengasihi mereka apa tidak. Karena mereka sering memperjualbelikan nama Tuhan. Hati-hati, jangan di situ. Nah, oleh karena itulah saudara, kita perlu kejujuran dalam hidup kita yang sudah busuk, yang sudah buruk, yang sudah jelek ini. Kejujuran itu akan menolong kita selangkah demi selangkah untuk lebih dan lebih dan lebih baik lagi. Tapi kecurangan, kebusukan yang selalu kita kumandangkan itu bisa jadi bumerang yang menghancurkan kehidupan kita. Maka tidak heran kalau Alkitab berkata, banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Seriuslah, sungguh-sungguhlah. Kalau saya mau buat diri saya, kalau saya mau enak buat saya, ya, saya akan berkhotbah sesuai dengan apa yang saudara ingin dengarkan. Saya akan bicarakan bagaimana Injil dan kekayaan. Saya mampu mengkoneksi banyak hal. Ya. Saya punya bakat untuk menjadi seorang motivating. Saya bisa memotivasi saudara dengan ayat-ayat Injil itu. Dan kemudian ujungnya saya mendapat keuntungan dari semuanya. Maafkan saya tidak akan pilih itu. Saya akan pilih apa yang saya harus ucapkan yang diajarkan Alkitab. Sekalipun kemudian mungkin banyak sekali orang yang tidak suka. Jangan bilang orang lain. Saya pun kadang tidak suka kalau baca Alkitab itu. Terlalu berat, terlalu sulit. Dalam ukuran kemanusiaan saya. Ternyata itu menjadi berat dan sulit karena keberdosaan saya. Jadi saya harus belajar sadar diri, mawas diri, lalu bilang Tuhan ampuni aku. Jadi saya mesti belajar terus mencintai firman yang kurang saya suka itu. Bayangkan saja dia bilang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Satu aja sakit kita sudah repot. Suruh satu lagi, mau jadi apa ini? Tapi itulah Injil itu. Saya nggak suka harus belajar menyukai itu. Dengan pertolongan Roh Tuhan. Biar Roh Kudus mampukan. Mari kita mencintainya. Dengan kesungguhan, ya, sehingga kita tidak memutarbalikkan. Jadi tidak ada urusan orang percaya Yesus, Injil menjadi kaya atau tidak kaya. Nggak ada hubungannya. Ingat janda miskin itu sangat dipuji Tuhan Yesus. Ya. Tapi dia tidak kaya, jangan lupa itu. Ya. Tapi ingat pula Sakeus kaya. Dipuji Tuhan Yesus juga. Tapi dia tidak segan-segan menjadi orang kaya yang sesungguhnya. Dengan membagi separuh hartanya untuk orang miskin. Wah, hebat kan? Bukan menumpuk. Maka orang Kristen sekarang aneh bin ajaib. Selalu bercerita dia tambah kaya, dia tambah kaya, dia tambah kaya. Saya selalu bingung dengan orang yang tambah dan tambah kaya terus. Ya. Tapi kemudian ternyata tidak pernah berbagi. Pantas saja dia tambah kaya. Karena semua untuk dirinya. Jangan lupa, ketika Tuhan memberkati kita, itu hanya satu sarana untuk kita bisa menjalankan pekerjaan Tuhan di tengah dunia. Lewat apa yang bisa kita lakukan. Nah, itu pertandingan, itu pertarungan. Itulah kehormatan hidup ini, saudaraku. Jadi jangan menumpuk hidupmu dengan hartamu lalu berkata ini Injil. Apalagi kalau kita mengumandangkan pemberitaan, percayalah pada Yesus kau dapat Injil. Percayalah pada Yesus engkau akan mendapat kekayaan. Waduh. Ya, buat apa kau punya seluruh dunia ini tapi tidak mendapat kebenaran yang esensial, kebenaran yang sesungguhnya. Supaya kebenaran itulah menyelamatkanmu. Itu yang perlu. Ya. Jangan sampai membuat Tuhan malu mengakui kita sebagai anaknya. Karena sesungguhnya kita menyebut dia Tuhan kita atau Bapa kita, bahkan bersaksi tentang dia melulu hanya untuk diri kita kan, keuntungan kita. Dia tahu motivasi kita kan tidak bisa disembunyikan. Ya, saudara tahu hati saudara. Nah, belajar jujurlah terhadap hati itu. Kalau belum baik, nggak apa-apa lah. Paling tidak kau sudah sadar kau tidak baik, itu bagus toh. Saya sadar saya bukan pendeta yang baik. Maka saya belajar untuk jadi baik. Betapa berbahagianya kalau saudara sadar saudara kurang baik. Saudara belajar untuk jadi baik. Tapi kalau kau pikir kau baik padahal kau tidak baik, kau sudah menipu dirimu dan coba menipu Tuhanmu. Ironis kan? Jadi jangan tertipu dengan berbagai hal di sekitarmu. Ucapan-ucapan kosong yang tidak bermutu. Yang menyenang-nyenangkanmu, yang memuji-mujimu sebagai saluran berkat, jalan Tuhan, dan seterusnya. Tetapi sebetulnya banyak orang mengambil keuntungan di sana. Hati-hati. Injil tidak sama dengan kekayaan. Tapi kekayaan dalam Injil adalah kekuatan, keberanian yang Tuhan berikan untuk berbagi dalam kehidupan. Itu luar biasa.
Tuhan memberikan nyawanya untuk kita. Kita pun diminta untuk memberikan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Itu ada 1 Yohanes 3:16. Tapi jangan jauh-jauh dulu lah ya. Harta kita saja dulu. Kekayaanmu adalah bukan karena banyaknya tumpukan hartamu atau asetmu itu. Tapi kekayaanmu adalah banyaknya yang kau lakukan untuk membangun tubuh Kristus secara utuh. Alangkah indahnya. Karena itulah pikirkan, camkan baik-baik, nikmati hidup yang berkemenangan itu. Injil yang luar biasa itu. Jadi jangan buat Injil menjadi murah hanya dengan ukuran kekayaan. Karena untuk kaya tak perlu Injil, saudaraku. Pergi ke Gunung Kawi sudah terbukti banyak yang kaya. Bekerja menjadi penipu sudah terbukti banyak yang kaya. Ya, bekerja dengan cara yang kasar, dengan cara yang menghalalkan segala cara, sudah terbukti engkau akan kaya raya. Kerjakan saja itu. Kalau mau kaya raya, ngapain kau Injil? Tapi Injil membuat engkau bukan hanya kaya harta, tapi kaya rasa. Sehingga dari harta yang banyak Tuhan berikan, kau mampu berbagi untuk membangun tubuh Kristus yang utuh. Itu yang luar biasa. Karena itu, temukan dirimu dan lihat dan periksa ada di mana posisi saudara. Kalau engkau hidup hanya untuk dirimu, berapapun tumpukan hartamu, maafkan saya, tidak terhormat saudara di situ. Tapi kalau saudara sudah menyadari dan melakukan berbagi dengan orang di sekitarmu, barulah kau seorang Kristen. Temukan dirimu, sudah Kristen kau atau belum? Kalau selama ini banyak orang memujimu, bahkan pengteta memujimu karena kau suka memberi, demi Tuhan yang hidup, jangan mabuk kau karena itu. Tanya hatimu, karena hatimu jauh lebih tahu. Terlalu banyak pujian kosong, terlalu banyak pujian yang berlebih-lebihan, terlalu banyak puji-pujian hanya untuk mendapatkan keuntungan dari kita. Tapi kejujuran hati kita terhadap diri kita, tak ada yang bisa menipu itu. Selamat berjujur hati, ya, untuk melihat diri dan menemukan apakah engkau seorang yang cinta Injil atau hanya mau cinta kekayaan. Dan jangan memutarbalikkan Injil itu, memodifikasi Injil itu sebagai legalitas untuk kekayaan. Tetapi kekayaan bukan dosa, ya berkat Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan untuk memuliakan nama Tuhan. Semoga saudara menemukan pemaknaan mendalam di dalamnya, bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan yang sudah menyatakan kebenaran dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebenaran-Mu, iya Tuhan. Terus ajari kami di hidup kami supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, melakukan apa yang Kau mau, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu senantiasa. Tuhan, kami juga mau berdoa supaya Engkau menuntun membimbing kami di tiap langkah-langkah kami, sehingga jalan kami menjadi jalan yang menyenangkan hati-Mu. Mari Bapa, nyatakan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuntun pimpin kami dalam kasih Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa bersyukur dan mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dan biarlah kekayaan imanlah mewarnai hari-hari kami. Kekayaan rasa memenuhi hidup kami. Maka semua harta yang kami punya, kami sadari tak melekat pada diri, tapi menjadi alat bagi kemuliaan ilahi untuk kami pakai dalam melayani. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Dan jika kami tidak mempunyai rezeki yang cukup, jangan biarkan kami menghina diri, tapi sadar diri. Dituntun, dipimpin oleh Tuhan dan belajar dari janda miskin. Bahkan dengan harta mampu bersaksi. Alangkah luar biasanya. Dalam nama Yesus, Tuhan kami, Injil yang sejati itu, kami berdoa. Amin.